Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai materi kita pada mata kuliah pengelolaan pengajaran. Pendekatan belajar mengajar itu terdiri dari 5: psikologi belajar, interaksi edukatif, komunikasi edukatif, dan peran guru, serta pilar belajar. Nilai arti penting psikologi belajar dalam proses belajar mengajar. Guru dan calon guru itu harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang dasar-dasar psikologi perkembangan dan perilaku manusia, mempunyai keterampilan minimal dalam menggunakan teknik yang tepat untuk mempelajari kemampuan, minat, dan tingkat kesiapan belajar siswa, mampu mempertimbangkan nilai-nilai psikologi dari bermacam-macam prosedur mengajar, dapat menganalisis dan menilai cara belajar, kekuatan dan kelemahan belajarnya sendiri setelah mempelajari aspek psikologi belajar. Itulah merupakan nilai arti penting psikologi belajar dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, prinsip kegiatan belajar mengajar. Pertama itu berpusat pada siswa, belajar dengan melakukan, mengembangkan kemampuan sosial, mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mengembangkan kreativitas siswa, mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik, perpaduan kompetensi, kerjasama, dan solidaritas. Interaksi edukatif adalah hubungan dua arah antara guru dan anak didik dengan sejumlah norma sebagai medium untuk mencapai tujuan pendidikan. Ciri-ciri interaksi edukatif ada 6. Pertama itu memiliki tujuan, ada suatu prosedur, materi khusus, aktivitas siswa, guru sebagai pembimbing, disiplin, dan batas waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan komunikasi edukatif memiliki 3 bentuk komunikasi di dalam proses interaksi edukatif. Pertama itu aksi, di mana hanya satu arah, guru menjelaskan ke murid. Yang kedua, interaksi, di mana ada proses komunikasi dua arah antara guru dan murid, murid dan murid yang lain. Yang ketiga itu transaksi. Transaksi itu merupakan bentuk komunikasi multi arah, di mana guru, murid atau siswa itu saling berkomunikasi, ada timbal balik antara guru dan siswa, siswa dan siswa, dan lainnya. 4 pilar menurut UNESCO. Pilar belajar itu ada diantaranya learning to know, merupakan belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk diri sendiri. Yang keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Itulah merupakan 4 pilar menurut UNESCO.
peran guru berdasarkan teori Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan ada 3 peran guru yang paling utama. Yang pertama itu Ingarso Sungtulodo, di mana guru berdiri di depan sebagai teladan, contoh atau panutan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, berdiri di tengah untuk membangkitkan tekad, kemauan, dan tenaga demi mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, Tutburi Handayani, yaitu berdiri di belakang sebagai motivator dan pemberian pengaruh. Itulah peran guru menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini ada suatu pertanyaan bagi kita, mengapa perlu aktivitas dalam belajar? Aktivitas dalam belajar menurut Paul B. Didrik ada 8 aktivitas. Yang pertama itu visual activity, oral activity, listening activities, writing activities, drawing activities, motor activities, mental activities, emotional activities. Mutu di dalam pendidikan yang Pak sarankan yaitu belajarlah dan terus belajar, karena hidup adalah belajar, belajar adalah hidup. Belajar bukan dilihat dari tingkat dan usia, belajar itu sepanjang hayat. Jadi kalian jangan bosan untuk belajar. Belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai, dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Jangan jatuhkan diri dalam kenistaan, sekalipun kita sering dihina. Jadikan semua itu pendorong tercapainya cita-cita. Kita lanjutkan. Proses belajar mengajar itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama itu faktor internal siswa, yang kedua faktor eksternal siswa. Di mana di dalam proses belajar mengajar itu ada input dan output. Inputnya itu adalah ilmu atau materi, sedangkan outputnya itu memahami, mengerti, ataupun tinggal kelas. Di dalam proses belajar mengajar yang sangat mempengaruhi itu ada 2, internal siswa, di mana ada aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik itu diantaranya kelelahan. Apabila kita dalam kondisi lelah, maka itu akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Selanjutnya itu pendengaran dan penginderaan. Itu juga akan mempengaruhi di dalam proses belajar mengajar. Aspek psikologis itu dilihat dari adakah motivasi di dalam suatu proses belajar mengajar. Apabila tidak dimiliki motivasi, maka akan terganggu juga proses belajar mengajarnya. Intelijensi, bakat, sikap, minat itu merupakan aspek psikologis yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam internal siswa. Sedangkan proses belajar mengajar yang mempengaruhi secara eksternal siswa atau secara luar itu terdiri dari lingkungan sosial dan pendekatan belajar. Lingkungan sosial itu sendiri
terdiri dari beberapa lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Apabila di dalam suatu masyarakat atau lingkungan sosial terlalu bising, salah satu contohnya, maka proses belajar mengajar pun akan terganggu. Nah, di dalam proses belajar mengajar itu akan menghasilkan output di mana siswa akan memahami atau mengerti di dalam suatu proses belajar mengajar, atau sebaliknya. Apabila proses belajar mengajar itu terganggu oleh kedua faktor yang disebutkan tadi, maka outputnya itu akan tinggal kelas. Kerangka kerja pengajaran itu ada 4. Pertama itu model pembelajaran, yang kedua strategi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat keterampilan pembelajaran. Di sini bisa kalian lihat sendiri kerangka kerja pengajaran tersebut. Selanjutnya ada 3 macam gaya belajar. Pertama itu visual, biasanya lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Yang kedua, gaya belajar auditorial, di mana banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Yang ketiga itu kinestetik, Oke, itulah beberapa materi yang diberikan hari ini. Bila orang merasakan belajar sebagai kenikmatan, maka dia akhirnya akan mengenyam kenikmatan ganda. Itulah prinsip sukses seseorang. Sekian dulu pemaparan materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan atau menulis komentar di bawah ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.